Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarramun, para alim ulama se-Kabupaten Garut yang kami muliakan, yang kami banggakan, tamu kita hari ini Bapak Dr. Haji Irianto Sabidin, atau yang kita kenal Kang Gajah. Hadirin rahimahumullah, alhamdulillah pada siang ini kita bisa berkumpul di tempat ini, dan saya tentunya atas nama tuan rumah pertama-tama mengucapkan selamat datang kehadiran Kang Gajah untuk pertama kali dan bukan yang terakhir ini. Para ahli ulama, hadirin para panitia, kunjungan beliau ke sini tentunya bersilaturahmi, dan saya mengenal beliau tidak asing ketika bersilaturahmi ke lembaga pendidikan. Secara emosional beliau satu kampus dengan saya. Beliau seorang akademisi, seorang doktor ahli pendidikan, dan juga beliau sebagai birokrasi 2 kali menjadi bupati di Indramayu. Dan saya tentunya pada saat beliau menjabat bupati saat itu pun saya banyak berdiskusi atau mungkin ber-SMS liar paling tidak, dan masukan-masukan dari sebagai sasama akademisi nampaknya dijadikan sebagai modal oleh beliau, terobosan-terobosan di bidang pendidikan. Dan ternyata Butahud yang paling banyak di Indramayu pada akhirnya menjadi paling sedikit di daerah utara itu. Garut kesalib, lebih banyak di Garut di Butahud. Ini salah satu prestasi yang beliau kita banggakan. Terlebih lagi kalau saya lihat latar belakang orang lingkungan agama begitu ya, kuat di bidang agamaannya, makanya tidak aneh kalau beliau datang ke sini. Cuma barangkali pertama kali saja, karena belum bersilaturahmi juga. Dengan silaturahmi ini barangkali bisa menjadikan suatu ikatan yang lebih kuat lagi untuk memajukan pendidikan Islam. Hadirin rahimahumullah, sebagai tuan rumah, kami tentu merasa bangga kehadiran para al-mukarramun se-Kabupaten Garut yang sudi berkunjung ke sini dalam rangka silaturahmi ini. Ada 2 hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan pendidikan, karena bagaimanapun pembahasan yang kami coba angkat dalam pertemuan ini adalah masalah pendidikan. Sebuah pembangunan nonsens kalau tidak kita mempedulikan pendidikan. Khususnya di Kabupaten Garut, potensi pendidikan kabupaten itu luar biasa, dan itu berada di pesantren. Pesantren itu atau lembaga pendidikan Islam merupakan filter atau merupakan satu andalan untuk menjaga moralitas anak bangsa ke depan. Oleh sebab itu, kami merasa ngeri tatkala pihak-pihak yang berkepentingan, pihak-pihak yang berkewajiban, khususnya dari pihak birokrasi pemerintah, tidak peduli terhadap pendidikan Islam. Persoalan ini tidak sederhana. Problematika pendidikan masyarakat khususnya di Garut ternyata muncul di mana-mana. Salah satunya kami berdiskusi dengan adik kami, Cek Ato, Kang, bagaimana ini sekarang ini masyarakat itu mau menyekolah atau memasukkan anaknya ke pesantren itu sepertinya enggak kalau tidak ada sekolahnya. Ketika ada sekolahnya dipisahkan dengan pesantren, sewang-sewangan gitu. Ini di sini nampaknya salah satu bentuk pendidikan salafiyah ini mencoba untuk menjawab yang tadinya tidak ada pendidikan formal di bidang ini. Kami mencoba dengan berat hati sebetulnya, karena bagaimanapun takut ada tudingan-tudingan yang kurang pas begitu. Maka untuk itu kami mengangkat sebuah ikon sekolah Al-Quran, mau sanawiyah, mau aliyah, mau SMP,
sekarang kita buka aja sekolah Al-Quran. Siapa santrinya? Alumni aja. Jadi bukan alumni dari santri dari sekitarnya. Untuk itu kumaha sarana dan sebagainya saya kira kita diskusikan, bikin proposal, dan saya sempat berkunjung ke kepala Kabupaten Garut. Kita punya konsep begini. Ternyata kekhawatiran tadi terjawab bahwa itu adalah sebuah solusi, bahwa masyarakat tidak mau lagi menyekolahkan atau memasukkan ke lembaga pendidikan hanya ansih pesantren, sementara ke sekolah saja juga kita riskan dengan moralitasnya itu. Untuk itu dicemkan di sini sanawiyah dan aliyah. Pertama kali apakah ada santrinya? Bismillah aja kalau. Ternyata biasanya membuka sanawiyah itu maksimal 15 orang, 10 sampai 15 orang. Begitu dibuka di sini, alhamdulillah 42 orang, bahkan aliyah sekaligus ada 24 orang. Setelah begitu kebingungan, kampung mangan di mana tempatnya? Biasa saya bilang ini, ya bayar yang ayah benar. Nah sekarang alhamdulillah tertampung dengan pakai gitu ya, tidak memenuhi kualitas persyaratan sebuah kelas yang ideal. Akhirnya kami sudah punya rencana belakang itu, ini harus tahun depan itu, belum lagi mikir tahun depan di mana, karena nama kelasnya itu memang sudah lagu lama kalau membuat sebuah pendidikan balik bentuk itu begitu. Kami tidak berkecil hati karena pendidikan ini adalah kepentingan bersama. Apa yang kami coba lakukan, saya terus terang saja belajar dari pengalaman kami aja. Betapa di Indramayu itu agak sulit sebetulnya masalah pendidikan dikembangkan. Tapi karena punya keinginan yang kuat, punya political will saat itu, dan punya niatan yang baik, alhamdulillah saya kira ini saya terharu ketika saya pernah di PR3 di UI, ketika ada mahasiswa tidak bisa bayar SPP, saya bilang bupati kamu sudah apa? Bayar coba, minta di sana sebenarnya. Betul itu, anak-anak yang tidak bisa membayar SPP turun dari Pemda memberikan bantuan ke anak-anak daerahnya sendiri. Saya kira ini satu hal yang perlu ditiru untuk mendorong anak-anak ataupun kader-kader daerahnya untuk bisa melanjutkan studinya di perguruan tinggi dimanapun berada. Hadirin rahimahumullah, dalam dunia pendidikan tentunya ada istilah kepemimpinannya. Bagaimanapun kepemimpinan dalam dunia pendidikan saya kira sama. Kami tentunya ini sebuah cermin juga bahwa 4 sifat yang biasa disampaikan oleh para kiai dalam kepemimpinan pendidikan, saya berikhtiar namakan satu. Sifat kerasulan itu adalah figur kepemimpinan dalam pendidikan. Ternyata bukan di pendidikan saja. Seorang pemimpin harus punya sifat pakonah. Pakonah itu lambangnya apa? Ya sifat kenabian pakonah itu akademis ataupun intelek gitu ya, punya ilmu. Kemudian amanah yang dipercaya, tabligh, ya, bisa menyampaikan programnya. Ya tentunya sedikit itu jujur, tapi terkadang yang satunya ini ada dilupakan. Belajar sifat Nabi itu hanya 4. Pada yang satunya sifat sajamah, keberanian untuk menerobos, keberanian untuk melakukan inovasi itu yang barangkali tidak terlalu diperhatikan. Untuk itu kepemimpinan pendidikan ini di samping sifat 4 rasul itu juga harus ditambah dengan keberanian. Tidak akan pernah berubah masyarakat kalau seorang pemimpin ragu-ragu, tidak punya keberanian. Saya kira mudah-mudahan pemimpin kita ke depan, khususnya Jawa Barat, ada yang punya keberanian di samping akademisnya juga jalan, patonahnya, amanahnya dan seterusnya, dan keberanian untuk merubah sikap masyarakat yang cenderung konsumtif, cenderung mudah terprovokasi menjadi masyarakat yang cerdas dari segi perilakunya, cerdas emosionalnya, cerdas spiritualnya, dan yang lebih penting lagi kita membangun kecerdasan sosial, bukan kecerdasan individual. Membentuk manusia yang pintar gampang, tapi masyarakat yang pintar bersama-sama itulah yang bersosial. Inilah tanggung jawab kita para ulama untuk membangun masyarakat Garut khususnya ke depan menjadi masyarakat yang beriman dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.